Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian pada kesempatan ini sedang sehat walafiat. Dan juga semoga semangat kalian untuk belajar, walaupun melalui video pembelajaran tetap semangat. Apa kalian semangat? Ya, harus tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam masih kelas 6. Masih seperti di video sebelumnya, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Dan sekarang bagian yang kedua, setelah minggu yang lalu kalian semua menyimak dan menonton video pembelajaran tentang senangnya berakhlak terpuji bagian ke-1. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, agar pembelajaran kalian nanti dalam menyimak video ini mudah dipahami, mari kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar masih senangnya berakhlak terpuji. Akhlak yang terpuji yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini, yang pertama yaitu simpati, kemudian yang kedua bersikap toleran, dan yang ketiga hidup rukun. Nah, 3 sikap inilah, sikap terpuji inilah yang akan kita pelajari sekarang. Oleh sebab itu, silakan kalian fokus untuk belajar di video pembelajaran ini. Nah, anak-anak sekalian, mari kita yang pertama yaitu simpati. Apa itu simpati? Nah, simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Jadi, bila kita ingin termasuk yang berakhlak terpuji, simpati, kita harus merasakan perasaan orang lain. Misalnya teman kita sedang bersedih, kita pun sebagai temannya harus ikut bersedih dan jangan bersenang-senang. Itu berarti kita telah simpati pada teman kita. Contohnya di sini, contohnya kita mengetahui orang lain mendapat musibah atau teman kita mendapat musibah, misalnya orang tuanya meninggal dunia. Nah, disinilah kita berarti harus bersikap simpati. Kita akan merasakan kesedihan yang sama. Teman kita bersedih karena musibah, kita pun akan merasakan sedihnya. Itu berarti kita sudah menerapkan akhlak terpuji yang namanya simpati. Nah, di sini contoh simpati, misalnya contoh yang lain di sini, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Misalnya ada teman kita yang sedang bercurhat atau curahan hati pada kita, kita dengarkan. Apapun yang diceritakannya kita dengarkan sampai selesai. Itu berarti kita simpati. Kemudian yang kedua, contoh di sini memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, di sini berarti jika teman kita sedang sedih, kita pun ikut bersedih. Kemudian orang lain atau teman kita sedang gembira, kita pun ikut bergembira. Tapi di sini jangan sampai orang teman kita sedih, kita pun ikut sedih. Tapi kita harus membantu teman kita agar tidak bersedih. Nah, yang ketiga di sini contoh simpati itu, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Jadi kita menyuruh pada orang lain, misalnya pada teman, silakan kerjakan ini, tapi kita sendiri tidak mau untuk melakukannya. Itu berarti kita tidak simpati.
Ya, seterusnya di sini contoh simpati, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Nah, jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang yang juga bisa untuk membantu. Di sini maksudnya begini, misalnya orang lain sedang susah atau sedih, nah kita tanyakan, apakah yang harus saya bantu atau bagaimana saya bisa membantu Anda agar tidak bersedih. Itu menanyakan, berarti juga sudah tandanya simpati pada teman kita. Nah, anak-anak hebat itu mengenai simpati. Dan yang kedua di sini bagian B, sikap toleran. Kita cari tahu dulu apa itu arti toleran. Kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Di sini artinya menghargai orang lain, kemudian membiarkan, membolehkan pemberian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian kita sendiri. Itu arti kata toleran. Sedangkan toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik berbeda secara etnis, secara bahasa, secara budaya, politik maupun agama. Jadi kita jika sudah saling menghormati di sekolah dengan teman, kemudian di rumah dengan anggota keluarga, kemudian di masyarakat dengan anggota masyarakat, bila sudah saling menghormati, berarti itu termasuk toleransi. Nah, anak-anak hebat di sini contoh toleran. Contohnya toleransi, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Misalnya, jika di sekolah sedang musyawarah atau diskusi, semua orang pasti punya pendapat. Dan ketika orang lain mengeluarkan pendapat yang pendapatnya tidak sama dengan kita jangan mencela, kita menghormati. Kita membiarkan orang tersebut mengeluarkan pendapatnya dulu, kita hormati. Itu berarti kita sudah toleran. Yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah salat. Nah, ini juga misalnya sedang masjid, orang lain sedang melaksanakan sholat atau beribadah, kita tidak boleh ribut. Berarti kita toleransi, menghargai orang lain yang sedang melaksanakan sholat. Yang ketiga, kita tidak menyalakan petasan yang memekakan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Ini biasanya di masa-masa lebaran, biasanya menggunakan petasan. Ini tidak boleh karena bisa mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Siapa tahu di sekitar kita itu ada tetangga yang sakit atau ada bayi. Nah, jika kita menyalakan petasan yang memekakkan telinga akan mengganggu mereka. Ya, seterusnya kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Nah, ini bagaimana? Kalian jika guru sedang menjelaskan di dalam kelas, apakah sudah ribut atau tidak? Nah, pasti kelas 6 ini tidak ya. Nah, jika tidak melakukan keributan, berarti sudah menerapkan sikap toleran. Ya, selanjutnya contoh toleran di sini, kita tidak menghidupkan radio, VCD atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Ini hampir sama dengan yang nomor 3 ini. Jadi jika kita sedang menyalakan radio atau televisi atau VCD, itu jangan terlalu keras, walaupun misalnya kita senangnya dengan suara keras, tapi kita harus menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah,
Selanjutnya, kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Di sini berarti kita sedang main-main karena kita misalnya senang, kemudian main gitar, main beduk, sampai suaranya mengganggu tetangga kita. Siapa tahu tetangga kita ada yang istirahat setelah seharian kerja, nanti akan terganggu. Nah, sikap-sikap inilah yang termasuk contoh toleran, dan masih banyak lagi contoh toleran dalam kehidupan sehari-hari. Juga di sini ada, kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya. Jika di sekitar kita ada yang berbeda agama, berbeda suku, kita tidak boleh mengejeknya, karena sama-sama yang pertama warga negara Indonesia, juga sama umat manusia. Jadi kita tidak boleh mengejek orang yang berbeda suku, beda agama, beda ras. Tidak boleh. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, sikap hidup rukun. Sini apa arti hidup rukun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Rukun ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan hidup rukun artinya damai dan tidak bertengkar. Ini sama, itu melalui Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Al-Hujurat ayat 13 dituliskan yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya di sini, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengerti. Di sini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contoh hidup rukun di sini yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi jika kita akan melakukan kegiatan atau pekerjaan atau berbicara, itu sebelum kita melakukannya, kita perhitungkan dulu apakah baik bagi kita, bagi orang lain. Kita harus memikirkan itu. Yang kedua, berbicara yang baik atau sopan. Ini jelas kita harus berbicara itu baik, kemudian sopan, baik bersama teman, bersama orang yang lebih tua, kemudian juga yang lebih rendah usianya. Kita harus tetap berbicara yang baik dan juga sopan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Nah, ini sudah dijelaskan tadi seperti dalam toleran, bahwa kita harus menghargai orang lain. Yang keempat, di sini dalam bertindak hendaklah mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi kita juga boleh egois. Kita jangan memaksakan kehendak kita sementara kepentingan orang banyak diabaikan. Nah, perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. Sekarang perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun, yang namanya berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah. Ini bukan
Jadi jika kita cepat marah, kemudian selalu emosi, ini akan membuat hidup kita tidak baik. Yang selanjutnya, tidak menghargai orang lain atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. Boleh, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan. Yang seterusnya, suka mencela dan mengolok-olok teman. Karena perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian, sehingga disini akan menimbulkan hidup kita tidak. Yang keempat, suka berbicara kasar dan merendahkan orang lain. Ini baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh berbicara kasar kemudian merendahkan orang lain, misalnya merendahkan karena orang tidak punya, terus pakaiannya tidak bagus, itu tidak boleh. Kita sama-sama umat manusia, jadi tidak boleh berbicara kasar dan tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, itulah anak-anak sekalian pembahasan kita kali ini mengenai perbuatan yang terpuji. Semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa yang kalian ingat ditulis di buku agar mudah untuk menghafalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.